Dewa Medis Terkuat. Bab 891. Dua orang kepercayaan Ye Qingyu, satu di kiri dan satu di kanan, menggunakan formasi untuk menyandera dan menyerangnya. Energi yang sangat kuat membuat pupil Situ Qingyu sedikit mengecil. Xiao Chen, hati-hati. Tetapi Xiao Chen sama sekali tidak khawatir. Bukan saja dia tenang, tetapi dia juga menghentakkan kakinya dengan keras dan niat pedang Zhu Xian membombardirnya tanpa ampun. Ketika formasi lawan turun, inten pedang abadi langsung dan tanpa ampun menghancurkan formasi lawan. Tanda seru. Akhirnya, ia membombardir dada Ye Qingyu dengan ganas. Tidak. Dengan satu tebasan pedang, Ye Qingyu terbunuh di tempat. Namun, niat pedang Zhu Xian terus bergerak maju dengan kekuatan yang tak tertahankan, dan dengan cepat mengejar dua orang di belakang dan membunuh mereka sepenuhnya. Membunuh tiga orang dengan satu gerakan, bahkan Situ Qingyu tidak dapat menahan detak jantungnya yang semakin cepat. Xiao Chen benar-benar terlalu kuat. Begitu dahsyatnya sampai membuat orang merinding. Sejak dia melihat Xiao Chen melakukan hal ini, dia belum pernah melihat Xiao Chen kalah dari siapapun. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia perlahan-lahan datang ke sisi Xiao Chen. Ye Qingyu adalah cucu dari tetua ke-6. Jika kamu membunuhnya, aku khawatir akan ada masalah. Tidak masalah. Ekspresi Xiao Chen acuh tak acuh. Bagaimanapun, aku telah menyinggung tetua ketiga, dan sekarang, menyinggung tetua ke-6 bukanlah hal yang terlalu berlebihan. Situ Qingyu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Di seluruh kuil Dewa Iblis, aku khawatir hanya orang setingkat Xiao Chen yang bisa mengucapkan kata-kata seperti itu dengan mudah. Jika orang lain telah menyinggung dua tetua berturut-turut, mereka akan takut setengah mati. Setelah jeda, Xiao Chen berbicara lagi. Baiklah. Sudah mulai malam, ayo turun dan lihat-lihat. Baiklah. Situ Qingyu setuju, lalu segera mengikuti Xiao Chen dan turun. Ketika mereka tiba di pintu masuk gua, mereka tidak langsung masuk. Bagaimanapun, Ye Qingyu dan yang lainnya pernah mengalami kemalangan sebelumnya. Xiao Chen. Tempat ini sepertinya memiliki beberapa formasi, atau segel. Tapi aku belum pernah melihat formasi atau segel seperti itu. Bagaimana kita berdua bisa masuk? Setelah meliriknya, Xiao Chen menekan energinya. Saat energinya menyentuh pintu masuk gua, energinya langsung ditekan dan dihancurkan oleh formasi. Ini membuat Xiao Chen sedikit mengernyit. Dia juga bisa mencoba menyerang dengan klon dan seni peri lainnya, tetapi dia tidak bisa masuk. Mungkinkah dia mendapatkan relik tetapi tidak bisa masuk? Xiao Chen sedikit tidak yakin. Dia menarik napas dalam-dalam dan menciptakan klon lain, lalu menggunakan energi ungu Hongmeng yang paling murni untuk membungkus klon ini. Kemudian, klon itu benar-benar tenggelam ke dalam formasi dan mencapai level lain. Jadi begini caramu masuk. Situ Qingyu sangat gembira. Untungnya, dia bersama Xiao Chen, kalau tidak, dia tidak akan bisa menemukan metode ini. Karena tidak ada yang bisa menggunakan klon untuk menguji seperti yang dilakukan Xiao Chen. Ayo masuk. Xiao Chen masuk lebih dulu, diikuti Situ Qingyu dari dekat. Begitu mereka berdua masuk, mereka mendapati bahwa ini adalah tempat yang aneh. Seluruh tempat itu kosong, kecuali udara ungu Hongmeng, tidak ada yang lain. Apakah tidak ada harta karun yang tersisa di reruntuhan iblis ini? Tidak. Ki ungu purba ini sebenarnya menutupi sesuatu. Ayo berpencar dan mencarinya. Tempat ini tidak terlalu besar, jadi seharusnya mudah ditemukan. Bagus. Keduanya segera berpisah. Setelah Situ Qingyu pergi, Xiao Chen berkata ke depan dengan wajah dingin. Keluarlah. Tidak perlu bersembunyi lagi. Tepat setelah kata-kata itu jatuh, beberapa saat kemudian, sebuah suara yang penuh kesederhanaan dan keluasan perlahan keluar. Haha. Aku tidak menyangka bahwa kamu, Nak, benar-benar berbakat secara alami. Kamu baru saja mencapai alam dewa pembunuh, dan segera kamu bisa merasakan kehadiranku. Setelah dia selesai berbicara, aura ungu di depannya berangsur-angsur menghilang, dan seorang lelaki tua berjanggut putih perlahan muncul di depan Xiao Chen. Wah! Kenapa kamu tidak berlutut saat melihatku? Xiao Chen berbicara lagi. Kenapa aku harus berlutut padamu? Kau hanya roh sekarang. Selain kekuatan spiritualmu, kau tidak bisa menggunakan kekuatanmu yang sebenarnya sama sekali. Apa kau ingin aku berlutut padamu meskipun kau seperti ini? Hehe, bocah kecil, kamu memang pemarah. Tapi tidak heran, lagi pula, kamu memang jenius. Oke, aku akan mengatakannya langsung padamu. Disinilah aku akan duduk dan mati. Selama bertahun-tahun, kamu adalah orang pertama yang menemukannya dan berhasil masuk. Lagi pula,
bakatmu jauh lebih kuat daripada gadis kecil itu. Karena itu, Dewa Iblis ini akan mewariskan semua warisanku kepadamu. Selama kamu menenangkan pikiranmu dan menyerap semua energi ungu Hongmeng ke dalam tubuhmu, energiku dapat digunakan olehmu. Setidaknya, itu dapat membantumu mencapai tahap akhir alam Dewa Pembunuh. Xiao Chen meliriknya dengan tenang, lalu mulai menyerap energi ungu Hongmeng. Melihatnya mulai menyerap energi ungu Hongmeng, lelaki tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat mulutnya sedikit, dan tatapan puas muncul di matanya. Energi ungu Hongmeng di sini tampaknya berbeda dari energi ungu Hongmeng di tempat lain. Energi ungu Hongmeng di tempat lain semuanya memiliki kepribadian yang independen. Pada dasarnya, mereka semua membutuhkan energi ungu Hongmeng mereka sendiri untuk terus menempa dan memurnikan. Namun, pada saat ini, Xiao Chen terus-menerus menyerap energi ungu Hongmeng, tanpa harus menyediakan energinya sendiri untuk memurnikannya. Dapat dikatakan bahwa ini seperti tumpukan energi ungu Hongmeng yang telah dimurnikan, hanya menunggu orang lain untuk menyerapnya. Ini hanya sekadar memetik buah. Tetapi, pihak lain adalah Dewa Iblis yang kuat. Bagaimana mungkin makhluk sekuat itu memilih melakukan hal seperti itu? Meninggalkan semua energi ungu Hongmeng miliknya kepada generasi muda yang belum pernah ditemuinya. Xiao Chen sedikit mengernyit, lalu, dengan sebuah pikiran, ia memanggil diagram Hongmeng dan memasukkan semua energi ungu Hongmeng yang diserapnya ke dalam diagram Hongmeng. Ketika energi ungu purba di ruang ini dengan cepat diserap, lelaki tua itu tiba-tiba memperlihatkan tatapan ganas di matanya. Segera setelah itu, jiwanya langsung memasuki tubuh Xiao Chen. Hahaha, kau telah tertipu. Ini adalah konspirasiku. Aku sama sekali tidak mati. Semua energi ungu purba ini berada di bawah kendaliku. Mereka telah memasuki tubuhmu sekarang, dan jiwaku mengendalikan mereka. Kau akan dirasuki olehku. Hahaha, bersiaplah untuk mati. Namun, saat pihak lain mulai tertawa terbahak-bahak, Xiao Chen mendengus dingin. Bab 892. Aku tahu kau, orang tua, tidak punya niat baik. Haha. Kalau begitu, kenapa? Sekarang kau ada di tanganku. Hongmeng Purple Ki milikku jauh lebih banyak dari milikmu. Bagaimana kau bisa menolakku? Hahaha. Xiao Chen mencibir. Jangan terlalu senang dulu. Sebelum itu, kamu harus melihat Hongmeng Purple Ki-mu terlebih dahulu. Setelah mendengar ini, pihak lain terkejut. Kemudian, dia melihat ke dalam tubuh Xiao Chen dengan ekspresi bingung di wajahnya, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa tidak ada jejak Hongmeng Purple Ki di tubuh Xiao Chen. Apa yang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Kemana Hongmeng Purple Ki-ku pergi? Kamu jelas menyerap begitu banyak Hongmeng Purple Ki-ku. Dasar bodoh. Apa kau pikir hanya karena kau pernah menjadi dewa iblis dari semua alam, aku akan dimakan hidup-hidup olehmu? Ini konyol. Kau sudah ketinggalan zaman, orang tua. Setelah mengatakan itu, Xiao Chen langsung mengaktifkan energi ungu Hongmeng miliknya sendiri untuk mengubahnya menjadi kekuatan mental, terus-menerus menyuntikkannya ke dalam kesadaran spiritualnya untuk meningkatkan energi spiritualnya dan menggunakannya untuk menyerang lawan. Faktanya, sebelum berkultivasi menjadi abadi, meskipun dia sudah memiliki kesadaran ilahi, serangan kekuatan mental masih bukan serangan arus utama. Xiao Chen ingin menghancurkan jiwa pihak lain, tetapi dia hanya bisa melakukannya saat pihak lain berada di luar tubuhnya. Saat pihak lain berada di dalam tubuhnya, terutama saat jiwa pihak lain berkali-kali lipat lebih kuat darinya, Xiao Chen tentu saja tidak bisa menggunakan kekuatan mentalnya untuk menghancurkan pihak lain. Untungnya, Hongmeng Purple Ki dapat melakukan ini. Dengan bantuan Hongmeng Purple Ki, pihak lain langsung berteriak. Tidak, aku salah. Aku salah. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Aku bisa mewariskan kepadamu semua yang telah kupelajari dalam hidupku. Jangan bunuh aku. Xiao Chen tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Tampaknya tidak peduli apapun levelnya, selalu ada pengecut seperti itu. Namun, Xiao Chen bukanlah orang bodoh, dia tidak akan pernah membiarkan Dewa Iblis 10.000 alam pergi. Tingkat eksistensi ini memiliki pengetahuan kultivasi yang sangat luas. Jika dia dibiarkan melarikan diri, dan berkultivasi di masa depan, ditambah dengan kesempatan yang baik, siapa yang dapat menjamin bahwa dia tidak akan menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri di masa depan. Oleh karena itu, Xiao Chen tanpa ampun menghancurkan jiwa pihak lain. Tidak. Dengan teriakan, jiwa pihak lain dihancurkan sepenuhnya oleh Xiao Chen. Xiao Chen dengan cepat menerima pengetahuan dan ingatan pihak lain. Ternyata ini adalah Dewa Iblis Wanyu dari generasi sebelumnya.
Dewa Iblis Wanyu ini tidak terlalu terkenal, dan dia berlatih sepanjang hidupnya dan sangat berhati-hati. Namun sayang, nasibnya tidak cukup baik dan keberuntungannya tidak cukup. Ketika dia berlatih sampai akhir hayatnya, dia masih belum membuat terobosan dan mencapai momen kesengsaraan. Pada akhirnya, dia hanya bisa memilih untuk memasuki reruntuhan Dewa Iblis 10.000 alam dan menemukan makam untuk dirinya sendiri. Namun, dia berbeda dari Dewa Iblis 10.000 alam lainnya, dia masih cukup ambisius. Meski bakatnya tidak tinggi, dia telah mempelajari keterampilan untuk merasuki tubuh orang lain. Dengan menggunakan teknik ini, ia terus-menerus mengonsumsi energi ungu Hongmeng miliknya sendiri untuk menjaga jiwanya sendiri, sambil menunggu seorang jenius datang suatu hari, sehingga ia dapat mengambil alih tubuh orang lain dan mulai berlatih lagi. Namun, sayangnya, orang yang ditemuinya adalah dirinya sendiri. Jika ia bertemu orang lain, mungkin ia akan berhasil. Karena orang lain tidak memiliki peta Hongmeng, bahkan jika mereka ingin waspada terhadapnya, mereka tidak akan bisa menyembunyikannya. Namun, dia berbeda. Dia memiliki peta Hongmeng, yang dapat memisahkan energi ungu Hongmeng dan jiwa Dewa Iblis. Dengan cara ini, apapun yang terjadi, dia tidak dapat berkomunikasi dengan Hongmeng Purple Ki miliknya sendiri, dan tentu saja tidak dapat melakukan apapun padanya. Setelah menerima ingatan pihak lain, Xiao Chen juga memperoleh banyak seni abadi. Di antara semuanya, yang terkuat adalah 3. Salah satunya adalah 8 langkah Tiangang. Setiap langkah dapat meningkatkan kekuatan serangan Anda. Setelah 8 langkah dilakukan, cukup untuk meningkatkan kekuatan serangan sebanyak 64 kali. Yang pertama adalah Tinju Tongbei. Seni peri ini sangat aneh. Metode serangannya adalah dari belakang musuh. Tampaknya menyerang musuh, tetapi yang diserang adalah dari belakang musuh. Jurus ini, jika digunakan dengan benar, adalah sihir yang bagus untuk menipu orang. Tidak heran lawannya begitu celaka. Dengan sihir yang celaka seperti itu, akan aneh jika tidak celaka. Ada juga jurus ketiga, yaitu semacam serangan mental, yang disebut daya tarik iblis surgawi. Metode serangan semacam ini sendiri hanya dapat dipelajari setelah dirasuki oleh iblis. Namun, saya tidak menyangka bahwa pihak lain, yang hanya berada di level Dewa Iblis, telah mempelajarinya. Tampaknya lelaki tua itu tidak sebodoh itu. Dia masih punya sedikit kekuatan. Setelah menyelesaikan sihir lawan, Xiao Chen mulai menyerap energi ungu Hongmeng milik lawan. Tanpa kesadaran spiritual pihak lain, dia sekarang dapat menyerap energi ungu Hongmeng dengan percaya diri tanpa khawatir seseorang akan menggunakannya untuk mengendalikan tubuhnya. Namun, ada satu hal yang membuat Xiao Chen sangat menyesal. Artinya, lelaki tua ini tampaknya sudah lama meninggal. Untuk melindungi jiwanya, ia harus mengonsumsi energi ungu Hongmeng miliknya sendiri. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Dan tampaknya energi ungu Hongmeng telah dikonsumsi terlalu banyak. Sekarang, hanya tersisa kurang dari 5 juta energi ungu Hongmeng. Setelah menyerap semua ini, jumlah energi ungu Hongmeng dalam tubuh Xiao Chen hanya mencapai 6,8 juta. Secara tegas, itu bahkan belum mencapai tahap akhir Dewa Pembunuh. Namun, dengan tingkat kekuatan ini, Xiao Chen sudah memenuhi syarat untuk berhadapan dengan orang lain. Misalnya, tetua ketiga dan tetua keenam. Selanjutnya, selama dia dapat menemukan cara untuk meningkatkan kekuatannya, dia akan memenuhi syarat untuk bertarung melawan Dewa Iblis 10.000 alam. Pada saat itu, pihak lain tidak akan mengganggunya lagi. Jangan takut mencari masalah untuk dirimu sendiri. Tepat ketika Xiao Chen baru saja menyerap semua energi ungu Hongmeng, teriakan terkejut datang dari kejauhan. Xiao Chen sedikit mengernyit dan segera berteleportasi. Suara itu milik Situ Qingyu. Dia pasti mengalami masalah. Namun, tepat ketika Xiao Chen mengira Situ Qingyu telah mengalami masalah besar, dia melihat Situ Qingyu dengan ekspresi gembira ketika dia tiba. Xiao Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Situ Qingyu segera menunjuk ke bawah dan berkata, "Lihat, Xiao Chen. Itu adalah darah Ganoderma. Darah Ganoderma yang terkondensasi dari tubuh Dewa Iblis." Xiao Chen melihat ke bawah dan, seperti yang diduga, ada kerangka tergeletak di tanah. Itu pasti mayat Dewa Iblis 10.000 alam, dan di mayat itu, ada beberapa darah Ganoderma lucidum yang tumbuh. Benda ini tumbuh dari tubuh Dewa Iblis dari semua alam. Anda dapat membayangkan betapa banyak esensi yang terkandung di dalamnya. Bersambung.